Apa kabar saudara? Syukur pagi hari ini Tuhan masih baik buat saudara dan saya. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah raya online kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan saudara. Yang pertama, hari Rabu kita ada menara doa, baik melalui online dan offline saudara. Di Ruko Kenari THB jam 19 atau jam 7 malam. Kemudian hari Kamis dan Jumat kita ada KUL, tentunya dengan via Zoom saudara. Nanti akan diumumkan oleh gembala KUL-nya masing-masing. Kemudian hari Sabtu saudara, kita ada doa fajar jam 5 pagi. Masih dengan online saudara, via Zoom. Lalu ibadah raya kita, seperti biasa saudara, online jam 8 pagi. Dapat diakses melalui YouTube dan Facebook saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan perpuluhan dan persembahan biasa, dapat menabur di nomor sebagai berikut saudara. Dan yang terakhir saudara, kita akan mendengarkan berita duka cita saudara. Telah Tuhan panggil, yaitu Denny Renol Hutajulu, di usia ke 37 tahun, anak dari Ibu Bonaria Panggabean, atau yang sering kita sebut Opung Angel saudara. Meninggal pada hari Jumat, tanggal 20 bulan 8 2020 saudara. Jadi gembala, pengerja, dan jemaat turut berbelasungkawa, biar Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan beribadah di Gereja GBI BKP Aston. Untuk itu, sebelum memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Biar Engkau yang menguduskan setiap hidup kami, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu terhadap kami, buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Sampai saat ini kami boleh menikmati semua berkat yang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Bila kami boleh mendapat lawatan, jamahan-Mu, mukjizat-Mu yang baru terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sorak-sorai katakan haleluya. 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 Berikan sorak-sorak untuk Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji
gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Oh, 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 kasih setianya. Oh, 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 oh. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Biarlah hari ini kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Biarlah saat ini kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah dan tinggikan nama Tuhan saat ini. Kau yang layak Tuhan, Ku puji kami Kau bersyukur. hanya bagimu Tuhan. Menyala seperti-Mu, dan kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berbahasa roh, kita sembah Tuhan di dalam roh. Kilabaya rabata shikina maya rabata sukuru. Kilabaya rabata shikina maya rabata sukuru. Kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami begitu membutuhkan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu.
Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Mari kita angkat tangan kita katakan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku Memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. sungguh Yesus ku cinta padamu. Haleluya. Kami begitu mengasihimu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Lebih lagi katakan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Hanya Engkau Yesus Haleluya. Glory bagimu Yesus. kami cinta, Hosana bagimu kami Yesus. puji Kau. Kelabaya labaya lamata syihina lagi. Kau yang layak terima sembah sujud pujian kami Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan.
dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan, kami mau selalu bergantung padamu Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Yesus yang layak terima sembah, sujud dan pujian. Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia Di tempat maha tinggi. Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Yesus yang layak terima sembah, sujud dan pujian. Haleluya. Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia di tempat maha tinggi. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana Bagi Dia, Hosana bagi Dia, Yesus yang layak terima sembah, sujud dan pujian. Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Di tempat maha tinggi. di tempat Maha tinggi. di tempat maha Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Tuhan
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu.
Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing dan menyaksikan siaran ibadah online ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Turunlah pengurapan-Mu atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas setiap kami yang sedang menyaksikan siaran ibadah online pada hari ini. Tuhan kiranya menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan kami semua. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku yang sedang menyaksikan siaran ibadah online. Dimanapun saudara berada dan dapat menyaksikan siaran ibadah ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pengurapan daripada Tuhan. Baik saudaraku yang kekasih, mari sebelum kita masuk ke dalam pengajaran firman Tuhan, pada saudara-saudara yang sedang berada di rumah-rumah, mari siapkan alat tulis saudara untuk bisa kiranya mencatat pelajaran yang sangat berharga ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita membuka Alkitab kita terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Saya ulangi kembali saudaraku, Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata roh Tuhan ada padaku menunjukkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di bumi, dia diurapi oleh Roh Kudus. Perhatikan sekali lagi ayat 18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Untuk apa pengurapan itu? Tadi kita sudah membacanya saudaraku, bahwa dikatakan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini dimulai daripada akhir tahun 2019, dunia sedang memasuki suatu masa yang tidak pernah terfikirkan, khususnya yang dinamakan dengan COVID-19. Wabah itu telah menyebar ke seluruh dunia, dan Indonesia juga sudah mengalami apa yang dinamakan efek daripada COVID-19. Saya membaca di media dikatakan bahwa Indonesia, dampak daripada COVID-19 di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi kita minus 5%. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dunia sudah menyatakan resesi. Kenapa saya katakan dunia? Karena negara-negara yang makmur seperti Singapura, Korea, Amerika, dan lain-lain, mereka sudah menyatakan negara mereka sedang masuk resesi. Hari-hari ini saudaraku, kita sedang dihadapkan bukan saja karena COVID itu, tetapi karena kita juga dihadapkan dengan efek daripada COVID itu, yaitu masalah ekonomi. Oleh karena itu kita perlu pengurapan dari Roh Kudus untuk mampu melewati hari-hari yang begini buruk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apakah yang dimaksud dengan pengurapan? Mari kita melihat saudaraku dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 berkata begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Inilah yang dimaksud dengan pengurapan, yaitu
kehidupan Kristus yang tampak dalam seseorang. Kita melihat bagaimana tadi di ayat yang ke-38 itu bagaimana Yesus dalam pengurapan itu dia berjalan berkeliling dan dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, dia berbuat baik. Hal-hal ini terjadi oleh karena dia diurapi oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu urapan untuk melewati hari-hari di dalam kehidupan kita, khususnya di era, di masa wabah virus COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, dan angka kematian itu cukup banyak, saudaraku. Khususnya di Amerika, di Brasil, India, Cina, negara-negara yang negara adidaya, yang dikatakan negara superpower, namun hari ini semua kena dampak daripada COVID-19 itu. Saudara, kalau bicara pengurapan, bagaimana caranya kita orang Kristen bisa masuk dalam pengurapan? Ini penting, saudaraku. Saudaraku, persyaratan utama dan satu-satunya supaya kita bisa masuk dalam pengurapan hanya satu, saudaraku, yaitu menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk berpuasa. Hanya itu caranya, saudara. Tidak ada jalan lain. Dalam Yohanes 15 ayat 7, inilah, saudaraku, yang menjadi perenungan kita seharusnya hari-hari ini, saudaraku. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara, supaya kita bisa masuk dalam pengurapan, hanya satu, tinggallah di dalam Tuhan. Artinya tinggallah dalam firman-Nya, tinggallah di dalam hadirat-Nya, itu yang lebih tepat lagi, saudara. Senantiasa kita selalu ada di hadirat Tuhan. Dengan kata lain itu apa, saudaraku? Kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Amsal pasal 2 ayat 4-5. Inilah yang dikatakan firman Tuhan dari Amsal pasal 2 ayat 4-5. "Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Saudara, dikatakan mencarinya seperti mencari perak, seperti orang mencari emas, saudara. Taruhannya nyawa, karena dia masuk ke dalam tanah mencari harta terpendam itu. Seperti di Freeport, saudara. Saudara, perhatikan bagaimana mereka masuk ke perut bumi itu untuk mencari emas, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu tadi bicara bagaimana kita masuk ke dalam pengurapan. Tapi bagaimana caranya supaya urapan kita bertambah? Nah, ini perlu lagi, saudaraku. Ya, segala sesuatu itu adalah normal jikalau bertambah. Kasih kita misalnya bertambah. Nah, kita bicara tentang bagaimana caranya supaya urapan kita bertambah. Mari membuka Alkitab kita dari Mazmur 123 ayat yang kedua. Alkitab berkata, "Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita." Kalau kita melihat kepada tabernakel Musa, di sana ada namanya halaman, kemudian ruang kudus, dan ruang maha kudus. Imam-imam pada perjanjian lama, dia tidak ada di halaman. Di halaman itu hanya orang-orang Israel. Imam-imam itu ada di ruang kudus atau ruang suci. Kemudian sekali setahun masuk ke ruang maha suci. Inilah bicara menambah-nambahkan pengurapan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, tidak banyak orang seperti hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa itu.
Itu sebabnya saudaraku, sangat sedikit orang-orang yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena daya tarik dunia atau daya tarik dosa ini, saudaraku, membuat orang sekali-kali ingin keluar daripada hadirat Tuhan itu. Di sini, saudaraku, ada yang namanya usaha kita. Tidak selalu itu otoritas Tuhan. Misalnya, saudaraku, kalau saudara ingin menambahkan pengurapan saudara, saudara harus melawan yang namanya rasa malas membaca Alkitab. Rasa malas untuk berdoa. Rasa malas untuk menyembah Tuhan. Kalau kita melihat sejarah daripada hamba-hamba Tuhan itu, saudaraku, sambil contoh misalnya yang saat ini bisa kita tahu bersama-sama, misalnya Benny Hinn itu, saudaraku. Bahkan menurut report yang saya baca, saudaraku, dia nggak pernah ke mall. Jadi kalau dia perlu pakaian, penjahitnya yang datang, saudaraku. Dia menjaga dirinya supaya tidak larut dengan dunia ini. Sebagai orang Kristen kita bisa ke mall, bukan tidak bisa ke mall. Tapi, saudaraku, tetap dalam hadirat Tuhan. Nah, inilah yang membuat orang urapannya itu bertambah-tambah, saudaraku. Semakin hari, semakin kuat. Dan ketika dalam pengurapan yang kuat, dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini, saudaraku, ada beberapa hal, dampak daripada urapan Tuhan itu, saudaraku. Ketika seseorang mengalami pengurapan Tuhan yang kuat, maka yang pertama, pengurapan itu menghadirkan terang atau membuat terang, saudara. Kita lihat dalam buku Keluaran pasal 25 ayat 6. Keluaran 25 ayat 6, Alkitab berkata, minyak untuk lampu. Di situ saja, saudara. Ada ayat berikutnya dikatakan rempah-rempah untuk minyak. Tetapi poin kita yang pertama dikatakan minyak untuk lampu. Saya adalah termasuk orang yang lintas zaman, karena dulu pernah mengalami namanya pakai lampu Petromax. Jadi lampu Petromax itu pakai minyak tanah dan spiritus, dan itu dipompa begitu. Kemudian ada cahayanya. Tetapi biasanya kalau sudah jam 9 malam atau jam 10 itu dimatikan. Nah, saudara, segelap apapun kehidupan ini, saudaraku, khususnya di masa kita sedang melewati masa wabah pandemi virus COVID-19 ini, saudaraku. Kalau ada urapan Tuhan, saudaraku, urapan itu akan memberi penerangan kepada kita. Di jemaat yang saya gembalakan, ada beberapa jemaat ini yang bekerjanya ya seperti Grab, Gojek, dan mereka berkata, Pak, sepi penumpang, Pak. Dan ada dia bersaksi teman-teman yang mengembalikan mobil ke Grab itu karena memang tidak bisa melanjutkan cicilannya. Saudara, lalu saya berdoa dengan jemaat kami ini. Saya berdoa dan kami berdoa bersama-sama. Dan dia berkata, Pak, puji Tuhan, Pak. Urapan itu, Pak, membuat selalu ada penumpang, Pak. Walaupun tidak seperti semasa sebelum COVID, Pak. Saudara, kalau kita misalnya di sebuah ruangan yang gelap sekali, mati lampu, padam lampu, pemadaman lampu. Gelap sekali, saudara. Hanya dengan satu batang korek api atau mancis, saudaraku. Ketika kita nyalakan, saudaraku, mancis itu, saudaraku, maka segera kegelapan itu dikalahkan. Kita mulai bisa melihat bayangannya, oh di sana kamar mandi, di situ dapur. Tadinya, saudaraku, tidak bisa lihat apa-apa. Tapi ketika korek api dinyalakan, saudaraku, segelap apapun kondisi pada waktu itu, maka gelap itu dikalahkan, saudaraku. Saudara yang sedang menyaksikan siaran ibadah online di rumah, saudara masing-masing, saya tidak tahu kegelapan apa yang sedang melanda hidup saudara, mungkin penyakit, mungkin ekonomi, mungkin hal-hal yang lain. Tadi pagi saya menyaksikan siaran langsung
Zoom meeting dari Benny Hinn, ada seorang ibu menangis, didoakan oleh pendeta Benny Hinn. Ternyata apa? Anaknya, saudaraku, sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu, tidak pernah pulang. Dia nggak tahu apakah anaknya mati, apakah masih hidup. Saudara lihat betapa gelapnya dunia ini. Seorang ibu menantikan anaknya pulang dan anaknya tidak pernah memberi kabar bertahun-tahun. Nah, saudara perlu urapan Tuhan. Rindukan urapan Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk masuk dalam urapan Tuhan hanya satu, sediakan waktu, saudara. Sediakan waktu, saudara. Kalau saudara bekerja barangkali dari pagi sampai sore, tadi pagi mungkin doanya cuma berapa menit. Alkitab berkata, redeem your time, tebus waktu-waktu saudara. Malam, tengah malam, saudara berdoa, saudara sembah Tuhan, saudara menangis di sana. Itu artinya saudara sudah masuk dalam urapan Tuhan. Dan ketika urapan Tuhan itu sudah datang dalam hidup saudara, dia mengalahkan kegelapan hidup saudara. Yang kedua, apa yang terjadi ketika urapan Tuhan datang dalam hidup seseorang? Dia membawa kesembuhan. Kita melihat saudaraku dalam cerita kisah Lukas 10 ayat 33 sampai 34 itu tentang seorang Samaria yang murah hati, saudara. Saudara tentu sudah familiar dengan cerita ini, saudaraku. Ada Lewi, ada imam, ada orang Samaria, dan di sana ada korban. Ya. Orang Lewi, imam itu tidak peduli, saudaraku. Tetapi orang Samaria yang tidak dikategorikan sebagai orang benar karena dia bukan Israel, saudaraku, dia kawin campur, itulah menurut literatur yang saya baca. Dia turun dari keledainya, saudara. Saya bacakan bagi kita semua Lukas pasal yang ke-10 tersebut, saudaraku, ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, dikatakan ia pergi kepada korban itu, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Mari perhatikan ayat 34, di sana ada kalimat, ada beberapa kata, maksud saya, ia pergi kepada korban itu lalu membalut luka-lukanya. Namun sebelum dia balut luka-luka itu, dia menyiram dengan minyak dan anggur. Perhatikan minyak. Di perjanjian lama, saudaraku, minyak adalah lambang pengurapan, saudara. Api juga, angin juga. Burung merpati di perjanjian baru adalah lambang daripada urapan itu, saudara. Ketika saudara dan saya masuk dalam pengurapan, menyediakan waktu untuk pengurapan, kemudian tinggal tetap dalam urapan itu, saudara, sebenarnya saudara membawa pengurapan kesembuhan. Dunia ini, saudaraku, penuh dengan penyakit. Waktu tadi hari Kamis malam saya sedang siaran online. Dan masuk, saudaraku, WA, mohon didoakan. Bapak pendeta ini, saudaraku, punya istri 47 hari dirawat di rumah sakit swasta yang terkenal di Jakarta. Bayangkan, dia kena COVID, tapi juga menurut prediksi ada kanker. Saudara, dia pendeta, dia hamba Tuhan. Istrinya sakit, saudara. 47 hari sudah dirawat di rumah sakit yang terkenal di Jakarta Pusat. Itu kalau bicara biaya besar sekali, saudara. Mudah-mudahan dia di-cover oleh asuransi, saudara. Tapi kalau tidak, saudaraku, hari-hari ini sadari diri kita, saudaraku, bahwa di sekeliling kita banyak orang sakit, banyak orang menderita. Dan mereka perlu kesembuhan, saudaraku. Dan kesembuhan itu adalah dampak daripada urapan yang mengalir
di dalam hidup orang percaya. Hari ini saudaraku, mari saya berkata kepada saudara, carilah urapan Tuhan dalam hidup saudara. Kejarlah pengurapan Tuhan dalam hidup saudara. Supaya banyak orang yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan menjamah kita semua dengan urapannya yang baru. Dan saudara dipakai Tuhan untuk menerangi kegelapan, untuk menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita angkat pujian saudaraku. Ku rindu kau Tuhan. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku puji, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, kau dambaan jiwaku. Saudara yang sedang menyaksikan siaran ibadah online pada hari ini, Tuhan sedang menjamah kita semua. Mari saudaraku, kita tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir, saudara. Dan hanya karena pengurapan Tuhanlah kita bisa melewatinya, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, satu anugerah bagi kita. Kita sudah diselamatkan, kita ikut Tuhan. Mari saudaraku, mulai hari-hari ini ke depan, masuklah terus dalam hadirat Tuhan. Tidak bisa pagi, malam, saudara. Jangan sentuh-sentuh lagi dosa, saudara. Itu yang membuat urapan itu undur dari kita. Tuhan Yesus jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan siaran ibadah online pada hari ini, Tuhan Yesus. Mereka rindu dipakai Tuhan dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang ajaib. Tuhan, pakailah setiap kami, Tuhan, khususnya di bangsa ini, di negeri ini. Banyak orang sedang berjalan dalam kegelapan. Banyak orang sedang menderita berbagai penyakit, baik fisik maupun non-fisik. Dan mereka sudah puas pergi ke dokter dan belum disembuhkan. Pakai kami, Tuhan, dengan pengurapan. Kami bisa berdoa dan meletakkan tangan dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang sedang menyaksikan siaran ibadah ini, dan saudara sedang sakit, mari letakkan tangan saudara pada anggota tubuh saudara yang sedang sakit, bisa di kepala, di mata, di leher, di bagian perut, di jantung, di paru, di ginjal, di punggung. Tangan yang satu angkat ke surga. Dan kita berdoa, Bapa yang baik dalam surga, Kau melihat tangan-tangan umat-Mu yang sedang terangkat di hadapan hadirat-Mu. Tangan-tangan yang sedang mengharapkan kesembuhan dan mujizat. Saat ini Tuhan Yesus, mengalirlah dari surga kesembuhan dan mujizat atas setiap anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan siaran ibadah ini. Tuhan, urapi mereka. Urapi dan jamah mereka dengan kuasa. Sembuhkan mereka. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas hidup mereka, Tuhan. Nyatakanlah mujizat-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima kesembuhan dengan iman. Kami terima mujizat dengan iman. Karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita. Kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang melayani pada hari ini. Doa kami untuk bangsa dan negeri kami. Tuhan peliharakan, jamah pemimpin negeri kami. Jamah segalanya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya bangsa ini berbalik dan bertobat, mencari Engkau, dan wabah ini bisa diselesaikan, dan semua orang memuji-muji Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mau sempurnakan ibadah kami pada hari ini dengan mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hari ini sampai kekal, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Lalu kita hidup kekal bersama dengan Dia, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati katakanlah bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.